menahun atau sakit kronis. Kenapa ini dimasukkan? Karena kedekatan antara COVID-19 dengan penyakit-penyakit menahun, darah tinggi, gagal ginjal, jantung, dan seterusnya. Itulah makanya di dalam indikator dimasukkan sebagai salah satu faktor penerima. Kemudian siapa yang melakukan pendataan? Yang melakukan pendataan adalah relawan desa lawan COVID-19 yang sudah dibentuk oleh kepala desa dan diketuai langsung oleh kepala desa. Di mana basis pendataannya? Basis pendataannya adalah RT, rukun tetangga. Masing-masing RT diupayakan minimal didata oleh 3 orang relawan desa. Kenapa 3 orang? Karena ini pendataan baru. Meskipun merujuk pada DTKS, tetapi yang didata adalah mereka keluarga miskin akibat kehilangan mata pencaharian, maka dibutuhkan pendefinisian miskin. Nah, pendefinisian miskin kalau dibikin indikator terlalu rumit tidak akan bisa ketemu, maka indikatornya adalah mereka yang miskin akibat kehilangan mata pencaharian. Nah, pendataan dilakukan oleh 3 orang supaya ada kesepahaman antar lebih dari 1 orang bahwa keluarga itu miskin. Kalau sudah disepakati oleh 3 orang pendata, di mana 3 orang pendata itu adalah warga RT itu, pasti sangat paham tentang karakteristik warga di RT itu. Itulah makanya kita meminta agar pendataan dilakukan oleh 3 orang. Nah, lalu bagaimana tahapan terkait dengan pendataan? Dari pendataan di tingkat RT oleh relawan desa lawan COVID-19 dibawa ke forum yang namanya Musdesus, Musyawarah Desa Khusus. Untuk apa? Untuk lakukan verifikasi dan validasi. Ini penting supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak diajak di dalam membahas dan memutuskan siapa sih yang berhak menerima BLT desa. Setelah disepakati di Musdesus, barulah ditetapkan oleh kepala desa. Ini juga dalam upaya memberikan ruang bagi kepala desa supaya tidak menjadi tumpuan kesalahan ketika ada pendataan-pendataan yang kurang akurat. Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, setelah di tingkat desa selesai, maka data tadi dibawa ke kabupaten. Tujuannya apa? Sinkronisasi. Sehingga harapannya adalah dengan dilakukan sinkronisasi di kabupaten tidak ada lagi yang namanya overlapping. Karena apapun dalam konteks bantuan sosial atau bantuan langsung tunai itu kuncinya 2. Yang pertama adalah kecukupan, yang kedua ketepatan sasaran. 2 hal ini tidak boleh ditinggalkan. Insya Allah kalau 2 hal ini terpenuhi, selesai, tidak akan ada masalah. Cukup barangnya yang akan diberikan, kemudian tepat sasaran. Nah, untuk ketercukupan itu salah satu syaratnya adalah ketepatan sasaran. Jangan sampai ada keluarga yang menerima lebih dari 1 kebijakan. Itulah makanya sejak awal di dalam konteks BLT desa harus mereka yang belum mendapatkan PKH, belum mendapatkan bantuan pangan non tunai, dan bahkan kalau perlu tidak overlapping dengan kartu prakerja. Nah, supaya apa? Supaya dana yang ada di APBD juga bisa teralokasikan pada sasaran yang tepat. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, komitmen Bapak Presiden untuk memikirkan rakyat Indonesia yang terkait dampak COVID-19 betul-betul bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, barangnya cukup dan tepat sasaran. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengharapkan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan percepatan di dalam sinkronisasi data yang sudah di-store oleh desa supaya terjadi percepatan di dalam penyaluran BLT desa. Karena duitnya ada di desa, penanggung jawab penyaluran BLT desa adalah kepala desa, tetapi untuk kepentingan ketepatan sasaran tidak terjadi overlapping, diperlukan sinkronisasi dan pengesahan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, saya berharap dengan sangat dukungan dari
kepala daerah, Pak Bupati, Wali Kota, agar data-data yang sudah masuk, yang sudah sekian puluh ribu masuk, segera diselesaikan dan biar desa bisa segera menyalurkan BLT dana desa. Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, kemudian progres kondisi hari ini secara makro misalnya terkait dengan desa yang sudah membentuk relawan, itu ada 53.783 desa atau 72%, dengan jumlah relawan 1.505.419 orang. Kemudian desa yang telah melakukan pendataan pendatang itu ada 39.199, tentu ini mengalami penurunan atau stuck karena ada larangan mudik. Ini sangat direspon positif oleh kepala desa, oleh relawan desa. Larangan mudik itu karena meringankan beban para relawan desa. Sudah ada 39.199 desa yang sudah menyiapkan pos jaga gerbang desa. Kemudian yang terkait dengan BLT desa, desa yang sudah melakukan pendataan ada 27.062 desa. Sedangkan yang sudah mengalokasikan untuk BLT desa ada 24.309, dan yang sudah cair per hari ini jam 11 siang tadi data terbaru ada 10.000 desa di 80 kabupaten kota. Insya Allah mudah-mudahan janji para kepala daerah setelah kita lakukan, karena pekerjaan kita hari ini adalah melakukan pengawalan, sehingga setiap hari ada yang berkomunikasi dengan bupati, ada yang berkomunikasi dengan DPM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, ada yang berkomunikasi dengan gubernur. Kita bagi tugas untuk memastikan dana desa segera bisa cair ke yang berhak, dan kita berharap pada kepala daerah untuk percepatan di dalam pelaksanaan penyaluran BLT desa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi